Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali membantah fitnah terhadap dakwah salaf yang memiliki jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita yang mengikuti dakwah salaf tentu faham apa makna dari jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan memang biasanya para da'i salaf itu, mereka menegaskan maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu apa? Apakah sekedar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian memahami sendiri, menyimpulkan hukum sendiri, kemudian diamalkan sesuai dengan imajinasi sendiri? Tentu tidak, Mereka memberikan penjelasan, makna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Makanya disebut dakwah salaf. Dakwah yang mengikuti manhaj para salaf. Jadi maksud dari dakwah salaf jelas. Dakwah salaf artinya dakwah yang mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti manhaj atau metode atau cara beragama para salafus soleh. Akan tetapi kemudian jargon-jargon tersebut oleh pecinta tahayul, bid'ah, dan khurafat, jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu mereka pelintir. Mereka pelintir-pelintir, mereka alihkan maknanya untuk memperburuk citra dakwah salaf. Seolah-olah orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah mengajak kaum muslimin memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual, tidak mengikuti manhaj para ulama, tidak mengikuti pemahaman para ulama. Memahami sendiri, kemudian menyimpulkan hukum sendiri, kemudian mengamalkan dengan tata cara sendiri. Padahal kalau mereka mau merenung kaum muslimin, justru sebenarnya mereka lah yang paling banyak memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah dengan tanpa mengikuti pemahaman para ulama, dengan tanpa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh para salafus soleh. Nanti kita buktikan kaum muslimin ya. Dan kita coba simak dulu bagaimana fitnah para pembenci dakwah salaf yang memelintir jargon dakwah salaf kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Akan tetapi sebenarnya mereka ini sedang unjuk kejahilan kaum muslimin. Coba kita simak videonya. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat. Belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar, Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah, Imam Hambali rada nyekek, Allahu Akbar. Kayak Wahabi-Wahabi. Nah kaum muslimin, benar apa yang disampaikan oleh Bapak Said Akil Siraj kaum muslimin. Bahwa tidak ada orang yang bisa belajar bagaimana sholat, belajar bagaimana puasa, zakat, haji, kurban, mandi junub, wudhu, tayamum, kencing, dan sebagainya, hanya berdasarkan teks Al-Quran dan hadis, tanpa penjelasan para ulama. Nggak ada yang bisa. Jadi belajar tentang hukum, belajar tentang syariat Islam harus dengan penjelasan para ulama. Nggak bisa dengan Al-Quran dan hadis kemudian difahami sendiri, kemudian diamalkan sendiri. Difahami sendiri, disimpulkan hukumnya sendiri, kemudian diamalkan dengan tata cara sendiri. Nggak bisa. Harus dengan penjelasan, harus dengan ajaran para ulama. Dan Pak Said Akil Siraj tadi sudah mengakui kaum muslimin, dia menyinggung orang-orang Wahabi. Katanya Wahabi itu praktek sholatnya seperti Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Jadi dari sini, ini sudah jelas kaum muslimin. Orang yang dia sebut Wahabi, paling tidak mereka mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun tidak semuanya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang mereka memilih pendapat imam yang lain.
Apakah itu Imam Malik? Apakah itu Imam Syafi'i? Ya. Karena memang mereka tidak ta'assub mazhabiyah. Tidak kemudian menganggap kalau sudah menjadi pengikut Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh mengikuti imam yang lain. Ya. Mazhab itu mereka jadikan jalan. Mereka jadikan referensi. Mana di antara pendapat dari sekian banyak imam mazhab, ya, mana pendapat mereka yang lebih shorih. Karena tidak mutlak satu imam pasti benar semuanya. Ya, ada kalanya pendapat mereka ini benar di sisi yang lain, di pendapat yang lain, kemudian lemah di pendapat yang lain. Sehingga di pendapat dari yang lemah tersebut, kita lebih memilih pendapat imam yang lain, yang lebih shorih. Beda sama bapak ini, Bapak Said Aqil Siraj, dan juga pengikutnya, yang mengklaim bahwasannya mereka adalah pengikut Syafi'i. Padahal ajaran Imam Syafi'i mereka nggak paham. Bahkan mereka meninggalkan ajaran Imam Syafi'i pun mereka nggak tahu. Ya. Nggak kenal siapa Syafi'i, bagaimana ajaran Syafi'i, mereka nggak tahu. Ya. Jangankan perkara mazhab, mereka ta'assub tapi ta'assub buta. Kepada ormas pun mereka ta'assub buta. Ya, fanatik buta. Kalau nggak NU salah semua, kalau nggak NU neraka, bahkan NU sudah agama. Coba. Ya. Dan padahal amaliyah mereka banyak yang tidak mengikuti para ulama. Termasuk Imam Syafi'i tidak diikuti. Bahkan imam madhab sekalipun tidak ada yang mengajarkan sebuah amalan yang seperti mereka amalkan, tapi mereka amalkan. Ya, sebagai contoh lah kaum muslimin, masalah sholat ya. Mana ada imam 4 madhab mengajarkan membaca usolli fardhu dhuhri, ya, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subhi. Enggak ada. Ya. Usolli sunnatal apalagi, ya, lafaz-lafaz niat itu. Ada imam madhab mengajarkan lafaz niat yang seperti itu. Kemudian ada nggak imam madhab yang mengajarkan ziarah kubur sambil ketimpringan, ya, zikir sambil jingkrak-jingkrak seperti kesurupan. Bahkan ada yang sampai nggak sadar, ya, sholawatan sambil joget-joget, menganggap orang gila sebagai wali. Ya. Ada, mereka mengajarkan sholat tarawih kilat 23 rakaat selesai dalam 5 menit. Coba, nggak ada. Ya. Tapi mereka paling kuat mengklaim bahwasannya mereka pengikut Syafi'i. Lah kalau sebatas klaim itu gampang. Ya. Saya pengikut Syafi'i, kami pengikut Syafi'i. Kalau sebatas klaim, anak TK juga bisa mengatakan seperti itu. Ya, tapi lihat. Pernah nggak Imam Syafi'i mengajarkan seperti apa yang mereka lakukan? Itu barometernya. Kalau memang mereka mengikuti Imam Syafi'i harga mati, coba lihat amalannya. Sesuai nggak dengan ajaran Imam Syafi'i? Ya, jadi Pak Said Aqil Siraj ini sudah menjelaskan sebenarnya ya, bahwa orang yang dia sebut Wahabi itu jelas mengikuti para imam madhab. Meskipun dia hanya menyebutkan Imam Ahmad bin Hambal saja dalam masalah sholat. Ya, padahal tidak semuanya mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Mereka meninggalkan sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambal, mengambil sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Begitu juga terhadap ulama yang lain. Tidak ta'assub. Tidak menganggap kalau sudah Imam Ahmad pasti benar semua. Kalau Imam Malik pasti benar semua. Kalau Imam Syafi'i pasti benar semua. Enggak. Ya. Dan semua sebenarnya juga seperti itu kaum muslimin. NU pun sebenarnya juga sama. Sebagian Imam Syafi'i, sebagian dari ajaran Imam Syafi'i mereka ambil, sebagian mereka tinggalkan. Ya, hanya mereka nggak sadar, nggak tahu bahkan. Ya. Tapi mereka mengklaim paling kuat, oh saya pengikut Syafi'i, nggak mau imam yang lain. Ya, sehingga melihat ada orang yang menerapkan sebuah amaliyah, mengikuti pendapat imam yang lain, mereka menganggap ini apa ini? Ya. Padahal mereka sendiri nggak ngerti, nggak paham. Yang diamalkan orang lain itu adalah mengikuti pendapat imam yang lain, yang dinilai pendapatnya lebih rojih, lebih shorih. Ya. Dan mereka sendiri sebenarnya nggak sadar kaum muslimin. Ya. Banyak amaliyah mereka yang ya bukan ajaran Syafi'i. Wala Syafi'i, wala Hanafi, wala Hambali, wala Maliki. Dan itu nyata kaum muslimin, itu nyata. Itu bisa dibuktikan, ya, banyak video ya, sholawatan sambil konser. Ajaran imam siapa yang seperti itu?
Ya. Ya. Jadi dari sini sudah jelas kaum muslimin ya. Paling tidak mereka mengakui bahwa Wahabi itu mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab ya. Sementara amaliyah mereka banyak yang tidak mengikuti imam 4 mazhab ya. Coba kita lanjut lagi kaum Imam muslimin. Malik malah nggak sedakep. Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali rada nyekek. Allahu Akbar. Kayak Wahabi-Wahabi dulu. Yang kalau sholat takbir ngene, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, nggak boleh ada ruang antara kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk bisa ikut sholat. Jadi kaki harus ketemu mentang antara satu dengan lain, kakinya harus rapat. Jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah. Nah kaum muslimin, kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Pak Said Akil ini kaum muslimin, ya Pak Said Akil ini menuduh orang-orang Wahabi tidak mengikuti pendapat para ulama. Mereka hanya memahami Al-Quran dan hadis dengan metode mereka sendiri, tidak mengikuti ajaran para ulama. Sedangkan kelompok Pak Said ini yang paling mengikuti para ulama. Tapi coba fahami kaum muslimin, ya. Kalau memang mereka ini mengikuti pendapat para ulama, mengikuti ajaran para ulama, ulama mana yang pendapatnya seperti Pak Said Akil tentang masalah meluruskan dan merapatkan sop sholat? Adakah ulama yang mengatakan, lo nggak apa-apa, nggak rapat? Ya kalau dimasukin setan, dimasukin iblis, ya alhamdulillah. Setan dan iblis mau sholat berjamaah. Coba, ada ulama yang berpendapat seperti itu? Ya. Hadis tentang perintah merapatkan sop sholat supaya tidak dimasuki setan, itu hadisnya sahih kaum muslimin. Ya. Wala tadaru furujatil lisyaiton. Hadisnya sahih. Ya. Tapi apa ada kaum muslimin ulama yang kemudian mengatakan lo nggak harus rapat, ya nggak apa-apa, ada celah untuk setan, untuk iblis. Ya kalau mereka mau sholat, masuk ke sop sholat berjamaah, ya kita bersyukur. Alhamdulillah. Ada yang seperti itu? Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Bahkan para ulama ketika mereka mengimami sholat, sebelum sholat dimulai, mereka pasti memerintahkan jamaahnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ya. Dan mereka pasti mengingatkan, wala tadaru furujatil lisyaiton. Supaya apa? Supaya jamaah meluruskan dan merapatkan shaf. Supaya setan, iblis tidak masuk ke shaf sholat mereka dan mengganggu sholat mereka. Tidak ada para ulama yang kemudian, seneng, alhamdulillah, berarti setan mau masuk shaf sholat, mau ikut berjamaah, ya udah, jamaah shafnya dibuat renggang-renggang sajalah, biar setan banyak yang masuk, biar setan banyak yang ikut sholat berjamaah. Ini kalau mengikuti pemahaman Pak Said, ya kacau kaum muslimin, ya. Kacau. Ya coba praktekkan. Para ulama sebelum makan, sebelum jima, ya, sebelum aktivitas apapun, nggak usah baca zikir, nggak usah baca doa, nggak usah. Ya. Kenapa? Ya supaya setan ikut, biar setan ikut sama aktivitas mereka. Apalagi aktivitas para ulama. Ya, kapan lagi setan mau ikut makan bareng sama ulama, semeja, sepiring sama ulama? Ya. Pas pergi mau ngisi ceramah, ngisi tablik akbar, ngisi kajian, ya para ulama itu nggak usah baca doa. Mau naik kendaraan nggak usah baca doa. Kapan lagi setan ini menjadi pendamping ulama? Ikut mendengarkan ceramahnya para ulama, duduk di majelisnya para ulama. Ya. Kapan lagi setan ini menyaksikan bagaimana cara jimaknya ulama supaya mereka belajar? Alhamdulillah setan mau mengikuti saya terus. Kan kacau kaum muslimin. Ya coba, mana ulama yang memahami dalil seperti itu? Nggak ada. Ya, mereka menuduh salafi tidak mengikuti para ulama, padahal mereka sendirilah yang memahami Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pemahaman dan pengamalan para ulama. Ya. Kalau mereka mengikuti pendapat para ulama, clear kaum muslimin, amalan mereka pasti bagus. Ya, sholawat mereka nggak mungkin jingkrak-jingkrak, zikir nggak mungkin sampai kesurupan, ziarah kubur nggak mungkin pakai ketimpringan, nggak mungkin ada konser sholawat, nggak mungkin.
Ya, adanya mereka seperti itu karena mereka memahami Al-Quran dan hadis tidak mengikuti pemahaman para ulama, tidak mengikuti ajaran para ulama bagaimana sholawat yang benar, bagaimana berzikir yang benar, bagaimana ziarah kubur yang benar. Ya, tapi sangat membagongkan. Mereka justru malah menuduh orang-orang yang hanya mengikuti pendapat dan ajaran para ulama sebagai orang-orang yang tidak mengikuti ulama. Ini kebalik kaum muslimin, ya. Silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.